Shalom, selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban. Sebelum melanjutkan ibadah, mari memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa memfollow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati.
pujian dan hormat hanya bagi Allah kita. Tuhan telah berbuat banyak buat kita. Bahkan mungkin kita tidak mengerti, tetapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dilimpahkannya anugerah, kasih setianya buat kita. Haleluya. Dengan kemurahan-Mu
Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami masing-masing sebagai tanah hati yang baik. Segala bentuk kuasa kegelapan ingin mengganggu, kami katakan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usulkan pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Saya Pendeta John Paul dari Gereja Kristus Jawaban, Denpasar, Bali. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru kepada seluruh pemirsa televisi First Media dimanapun saudara berada. Damai di bumi, damai di hati, damai dalam setiap kehidupan keluarga saudara. Saudara menghadapi tahun yang akan datang, mungkin ada banyak masalah yang akan menimpa, tetapi jangan takut, jangan khawatir, karena saudara punya Tuhan Yesus yang maha besar. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami intercessor Gereja Kristus Jawaban mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili Kesel Gereja Kristus Jawaban mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa memelihara, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Natal buat saudara-saudari yang melihat melalui tayangan YouTube. Saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, atau yang melihat melalui saluran televisi First Media. Kami ada setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 12 siang WIB di channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Judul firman Tuhan saya kali ini adalah The Best Gift. Kalau saudara lihat gambar itu, kalau saudara ingin memberi hadiah buat seseorang, biasanya hadiah itu kita bungkus dengan rapi, dengan indah, dan kita kasih ke orangnya. Hadiah terbesar yang pernah ada di dunia ini dan tidak pernah ada lagi, yaitu pada saat Yesus dilahirkan. Dia Allah menjelma menjadi manusia. Dia dibungkus kayak kado, dibungkus seperti hadiah dengan kain lampin, kain yang sangat murah dan sederhana, dan itu diberikan kepada umat manusia. Itulah hadiah yang paling luar biasa. Sebaliknya kita harus mengingat bahwa seperti yang tadi saya katakan, Natal kali ini bukan hanya kita menerima, tetapi kita juga memberi. Katakan bersama, saya juga harus memberi. 2, 3, saya juga harus memberi. Tentunya pemberian yang utama itu ditujukan kepada Bapa di surga. Yang yakin katakan haleluya. Kurang semangat, haleluya. Saudara-saudara, mari kita baca bersama Ibrani 10 ayat 5 sampai 7. Saudara yang di rumah menyaksikan ini, buka suara saudara. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang memperkatakan perkataan firman Tuhan. 2, 3. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku.
kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dengan tubuh serupa manusia. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Amin. Yang dalam tanda kurung huruf kuning dengan tubuh serupa manusia itu sesuai dengan bahasa aslinya. Kalau bahasa Indonesia di Alkitab saudara tidak seperti itu. Perhatikan ayat yang ke-6, aneh ya. Kalau saudara membaca Perjanjian Lama, orang Israel itu diwajibkan memberikan korban persembahan berkali-kali. Bahkan ada yang setiap hari korban itu harus diberikan pagi dan petang. Karena itu banyak sekali kalau orang Israel mengalahkan musuh-musuhnya, seringkali Allah memerintahkan untuk membunuh mereka semua, tua muda, laki perempuan, bayi pun dibunuh. Tetapi ternak tidak, karena itu dipakai untuk mempersembahkan korban. Tetapi ayat yang ke-6 perhatikan, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa Engkau tidak berkenan. Kenapa dikatakan demikian? Lalu kenapa orang Israel disuruh mempersembahkan korban? Korban-korban itu sebetulnya hanya bayangan saja. Seperti Ibrani mengatakan bayangan. Yang sesungguhnya, korban sesungguhnya itu adalah Yesus yang datang ke dalam dunia sebagai manusia dan akhirnya mati di kayu salib. Itulah korban yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Saudara-saudara, Yesus dalam Ibrani itu mengawali dengan saya katakan spirit of excellence. Excellent itu lebih dari yang kita harapkan. Excellent bukan sempurna, sempurna perfect. Tetapi kita melayani dengan excellent, bukan melayani dengan perfect. Artinya kita melayani lebih dari yang diharapkan. Itu namanya excellent. Diawali dengan perkataan dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ini di ayat yang ke-7. Ya. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Tertulis apa? Gulungan kitab apa? Saya lanjutkan. Itu ditulis di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5. Dan tulisan ini ditulis 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Ini ayat yang luar biasa. Saya ajak saudara membaca dengan suara yang lebih keras. Mari, Yesaya 9 ayat yang ke-5, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Kecilin sedikit saja. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara mesti teliti, jangan terlalu sedikit. Naikkan lagi sedikit saja, coba. Mainnya itu kecil, ya. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara baca dengan teliti. Ini Yesaya, ini kitab nubuatan. Di sana ditulis sebab seorang anak telah, bahasa Inggrisnya juga telah, bahasa aslinya saya baca juga dalam bahasa Ibrani telah. Harusnya kalau nubuatan, sebab seorang anak, apa saudara kalau nubuatan itu? Akan. Tapi di sini telah, dan sesudah koma, seorang putra telah
Apa arti kata telah ini? Artinya ini nubuatan yang 1000%, bukan lagi 100%, 1000% pasti akan digenapkan. Yang yakin katakan haleluya. Dan ini bukan nubuatan abal-abal, karena sejarah dunia juga mencatat. Dalam kitab apapun, saya mengajar teologi agama untuk mahasiswa S2 teologi. Semua kitab agama apapun mencatat akan datang. Bahkan agama yang cukup besar juga mengatakan Nabi Isa. Saya tidak menulis akan, tapi telah. Ini luar biasa. Ya, Yesus mengawali dengan spirit of excellence. Dia mengatakan dalam gulungan kitab ada tertulis loh tentang aku. Gulungan kitab apa itu? Ya ini saya jawab. Yesaya 9 ayat yang kelima. Kemudian saudara, demikian halnya Yesus datang ini untuk menjadi berkat. Coba kita perhatikan ini. Penasehat ajaib. Dalam masalah, dalam kesulitan saudara, dia memberikan nasihat. Yang kedua, Allah yang perkasa. Enggak usah khawatir apa yang terjadi dengan sekelilingmu. Sebab engkau mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang perkasa adanya. Kemudian apa? Dia Bapa yang kekal. Kalau Bapanya kekal, anak-anaknya juga apa saudara? Iya kan? Kalau Bapanya punya gen kekal, anak-anaknya pasti punya gen kekal. Kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan surga. Dan yang terakhir, Raja damai. Setiap anak Tuhan yang yakin Yesus juru selamat hidupnya, pasti dia punya damai dalam hati dan dalam rumah tangganya. Ini luar biasa. Ini berkat buat kita. Sebaliknya, kalau saudara sudah menerima berkat, coba saudara lihat ini. Blessed to be a blessing. Coba tolong dibacakan 1 Petrus 3 ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Iya, jangan kita baca fokusnya di yang bagian terakhir untuk memperoleh berkat. Tetapi jangan lupa kalau saudara sudah memperoleh berkat, ayat di atas itu ngomong, hendaklah kamu memberkati. Sekaligus saudara yang tidak terlalu ngeh, kalau saudara punya masalah, punya apa, tidak usah sungkan datang kepada Jenderal Bintang 2 yang fotonya ada di sana itu. Ya saudara datang, sebisanya akan ditolong. Ya kalau saudara tidak mengerti, nanti saudara lihat di YouTube, siapakah itu? Ya saudara harus menjadi berkat. Bukan hanya menerima berkat, tapi harus menjadi berkat. Sampai di sini break dulu, tolong dimatikan lampunya. Kita akan melihat satu tayangan video. Ya, ini kisah nyata. Saya akan menerjemahkan sedikit saja, matikan semua lampunya. Iya. Selanjutnya silakan saudara mengira-ngira artinya apa. Kalau salah ngira ya sudah. How you doing? We're looking for Mr. Nelson. Oh. Is that you? So we're actually here on behalf of a Secret Santa. Oh. We're a little late. We meant to surprise you Ada with class, but seorang is class over? bapak di Class just got over, yeah. Amerika How are you doing? punya 7 Good. anak. Yeah? Istrinya baru How's your year meninggal been? 2 bulan lalu. It's been a Punya little busy. 7 anak. Yeah. Would you Dan mind dia sharing dapat your story kejutan, as many saudara. details as you want? No, my wife passed away in July. We were just working in the garage, goofing around, having fun, and came back, and she just was dead on the ground basically. We were able to revive her enough to get her to a point where she was in a coma until the end of September, and last day of September she passed away. And how old was she? 38. And do they know what caused it? They don't. I just got the autopsy back, and
Yeah, we don't know really what happened. I have 7 kids. Is this the youngest? This is the youngest. Hi, buddy. Well, several people nominated you for the Secret Santa program, and so we wanted to drop by just an early Christmas gift for you. You can have the kids open that if you want, or You wanna open you can. You want to see what's in there, dude? What? So there's $1,000 for groceries, Wow. and then we have $1,000 for Walmart that you guys can go, and then I forgot to put one more thing in there that you can hopefully use this. Wait, how much? Can I see how much? Dad. Merry Christmas. Dad, Dad. Is there, who do I think? You can thank Secret Santa. They want to be anonymous, but Dad, I want to give it we hope that you guys have a good Christmas this year. Lebih berarti jika kita mengekspresikan dengan memberi kepada yang lain. Jadi Dakota ini isinya meninggal umur 38, anaknya 7, dan dia terpilih di kota tersebut menerima hadiah $1.000 untuk groceries, $1.000 untuk supermarket yang terkenal, jaringannya di Amerika, Walmart, dan cek yang tidak disebutkan nilainya, dan itu cukup besar, dan sudah bisa melihat dia sangat terharu. Ya, puji nama Tuhan. Kembali ke sini, saya akan menjelaskan ada 2 bagian yang penting. Yang pertama itu dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa dari kalimat aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Ya, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Aku Yesus. Dia datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dia mengatakan ini itu dengan segenap jiwanya. Ya, kalau ngomongkan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Omongan Yesus yang luar biasa ini sebagai gantinya Bapa memberikan dia dalam Yesaya 53 ayat 12. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya jiwa ke dalam maut. Ya, ia Yesus akan memperoleh orang-orang kuat sebagai ganti karena dia sudah menyerahkan, dalam bahasa Indonesia, nyawa. Nyawa itu jiwa. Apa maksudnya orang-orang kuat ini? Antara lain yang saya ingat adalah kakek moyang saya, karena namanya depannya sama, John Sung. John Sung ini orang Chinese yang luar biasa pintar. Dia sekolah di Amerika, umur 24 dia sudah menjadi profesor. Dia dipanggil Tuhan, dia pulang ke China naik kapal. Pada saat itu di atas kapal dia membuang semua ijazahnya. Orang berkata, kamu bukan bodoh tapi sinting. Dia tidak peduli. John Sung berkobar hatinya untuk memberitakan Injil. Dan sekitar tahun 42 sampai 44 kalau nggak salah dia datang ke Indonesia. Kemudian dia keliling dari Jakarta, Bandung, akhirnya sampai di Surabaya. Dia mengadakan kebaktian rohani, dan di sana
makco saya menerima Tuhan. Juga Bapak Pendeta Po Guan Sin, pendiri Gereja Bethel Tabernakel, menerima Tuhan. Dari mereka banyak yang bertobat, banyak orang Chinese di Indonesia yang bertobat karena John Sung datang. Dan saudara bisa lihat sekarang di Indonesia orang Chinese yang menjadi orang Kristen banyak. Orang kuat siapa yang lain? Oh ya banyak, sebelumnya John Wesley dan lain sebagainya. Pokoknya kalau John itu saya ingat saudara ya. Firman Tuhan juga mengatakan, kalau saudara berani menyerahkan diri saudara untuk Tuhan, saudara akan mendapat ganti. Banyak orang tua, banyak saudara yang akan mengelilingi saudara. Haleluya. Saya ini sudah tidak punya orang tua, kalau saudara tidak mengerti ya. Yang sebelah sini mungkin kurang mengerti. Orang tua saya sudah lama meninggal. Saudara saya cuma dua tidak di Denpasar. Satu di Semarang, satu di Jakarta. Tapi Tuhan memberikan ganti kepada saya. Saya punya banyak orang tua yang mengasihi saya. Saya banyak punya saudara. Siapa saudara saya? Ya Anda ini. Yang lebih tua kakak saya, yang lebih muda adik saya, yang memperhatikan kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Makanya saya boleh bersaksi. Saudara kalau sering lihat status WA saya suka ganti foto sampai teman saya pendeta di Semarang itu tanya. Bukan adik saya, teman pendeta lain ya. Pak John kok sering dapat kiriman? Saya bilang, ya itulah penggenapan firman Tuhan, saya banyak punya saudara-saudara yang mengasihi saya. Tuhan tidak pernah melalaikan setiap janjinya. Jadi kalau saudara mau menerima berkat dari Tuhan, ayo lakukan firman Tuhan lebih dahulu. Tuhan belum meminta nyawa saudara, sekarang baru tubuh saudara. Yesus dia berkata, bukan hanya dengan segenap nyawa, tapi juga dengan segenap tubuh. Dalam ayat itu saya cuplik, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Engkau ini Yesus telah menyediakan tubuh bagiku. Ku ini bukan ku Yesus, tapi ku Allah Bapa. Nih, engkau di sini menuju kepada Yesus, E besar, tetapi tubuh bagiku, ini harusnya K besar, salah ketik saya. Ku ini adalah ku Allah Bapa. Coba saudara lihat dalam Yesaya 53 ayat 10a saya bacakan. Tuhan, Tuhan besar, itu menuju kepada Allah Bapa, berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ini juga sudah dinubuatkan bahwa Yesus nanti akan diremukkan. Dan betul kan? Ini coba saudara lihat. Mahkota duri yang tentara Romawi megang saja tangannya luka. Ini ditaruh di kepalanya Tuhan. Paku yang sedemikian besar menembus tangan dan kakinya. Saya dalam minggu ini, dua hari lalu saya melihat tayangan televisi dan saya menangis. Tumben saya melihat tayangan televisi saya menangis, saudara. Itu menceritakan tentang membongkar dengan sains ya. Bagaimana Yesus mengeluarkan air dan darah. Diterangkan secara ilmiah. Itu luar biasa sekali. Bagaimana lambung Yesus ditusuk, keluar darah dan keluar air. Kenapa bisa keluar air juga? Diterangkan dengan begitu luar biasa. Dia menderita untuk menebus saudara. Penderitaannya membuat sakit penyakit saudara dia tanggung. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa,
orang kalau cinta sama seseorang, misalnya David sama Fosa, David cinta enggak sama Fosa? Cinta katanya. Fosa cinta enggak sama David? Enggak yakin dia, cintanya udah turun. Wujud cinta itu diwujudkan cuma dengan ngomong I love you, I love you, I love you, atau juga dengan tindakan dan dengan kehadiran saudara. Tidak bisa cinta itu cuma dengan roh. Rohku mencintai kamu loh, siapa yang tahu? Jiwaku juga mencintai kamu. Ya, buktinya apa? Buktinya dibuktikan dengan tubuh. Misalnya, Fosa masakan kesukaannya David. Apa kesukaannya David? Mungkin saudara mau tahu. Kesukaannya adalah pete. Ya, sering masak pete kan? Nah, itu David senang makan pete, tapi jangan masakan pete hari Sabtu. Bahaya kalau Minggu sesuatu terjadi pada David yang di belakangnya tumbang di dalam roh semua. Ya, lalu Andri David menunjukkan lewat apa? Ya kadang dia kalau pulang LCC semua sudah pulang, Andri David masih di mobil, dia masih telepon, saya tahu dia nganu apa itu, pesan, tanya sama istri sama anaknya, mau dibawakan apa pulang, ya itu ditunjukkan lewat tubuh saudara. Saya salut buat saudara-saudara yang mau memberikan tubuh saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jika saudara sekarang tidak mau menyerahkan tubuh seperti yang saya tulis, kalau sekarang tubuh saudara tidak mau diserahkan untuk Tuhan, nanti tubuh saudara ini akan disiksa oleh siapa? Oleh iblis. Saya ulangi, kalau saudara ke gereja, datang pulang tidak melakukan kegiatan apa-apa yang berkenaan dengan tubuh saudara. Kalau jiwa kan saudara menyanyi, menyembah, berdoa itu jiwanya, rohnya. Saudara tahu orang-orang yang mengatur saudara duduk, mungkin bagi saudara itu sepele, saudara mau duduk di mana sesuka-suka saudara. Tapi mereka datang sebelum saya datang, jam 7 kurang mereka sudah ada di gereja. Mereka harus berdiri 1 jam untuk mengatur saudara duduk. Kalau deretannya sudah penuh, baru mereka ke tempat duduknya. Itu pun cuma berlutut doa dan kita memuji Tuhan kan, setengah jam berdiri, 1 jam setengah. Yang berdiri itu bukan rohnya atau jiwanya, tubuhnya. Nanti kita akan bahas lagi soal ini. Dari awal penciptaan, saudara simpan ya soal jiwa dan soal tubuh. Dari awal penciptaan, saya mulai dulu dengan roh. Roh Allah ini Kejadian 1 melayang-layang, bumi belum berbentuk dan apa katanya gelap gulita. Jadi masih amburadul. Roh Allah melayang-layang. Lalu ayat yang kedua, Kejadian 1 ayat yang kedua mengatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya. Untuk apa roh Allah melayang-layang? Bukan roh Allah ini seperti layangan yang lembung ke sana kemari. Tetapi roh Allah itu melihat dan dia ingin apa? Saya tulis di sana, merenovasi, katakan bersama-sama, merenovasi
Merenovasi apa? Bumi direnovasi. Bumi yang tadinya tidak berbentuk, gelap gulita dan amburadul saya katakan. Roh Allah melayang-layang. Untuk apa? Merenovasi. Dimulai dengan dia melakukan penciptaan. Kasih terang. Dipisahkan daratan, lautan. Dikasih benda-benda petenang. Mulai ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, binatang, baru manusia. Karena dia Bapa kita punya sifat merenovasi, saudara juga mesti punya sifat untuk merenovasi. Siapa yang direnovasi? Bukan rumah saudara. Merenovasi itu yang dimasukkan dalam firman Tuhan, bukan merenovasi rumah saya. Memang di sini saya kasih gambar rumah, tetapi untuk menunjukkan saja kepada saudara, ini nanti hasilnya jadi bagus, ini jadi bagus. Tapi yang dimasukkan di sini adalah merenovasi orang. Orang yang tadinya rusak, tidak berpengharapan, saudara renovasi. Dan saudara hanya bisa melakukan ini kalau diri saudara sudah kuat, sudah beres terlebih dahulu. Bagaimana saya bisa merenovasi rumah saudara kalau rumah saya seperti ini? Ya toh? Betul enggak? Masuk akal kan? Bagaimana saya bisa merenovasi rumahnya Pak Daniel? Kalau rumah saya seperti ini, Pak Daniel ngomong, loh Pak enggak keliru. Jadi saudara jadi orang Kristen, datang ke gereja, dengar firman Tuhan saya yang keras, dan saudara tidak mengalami perubahan dalam hidup saudara, maka rumah saudara itu di hadapan Tuhan seperti ini. Rumah yang sudah ditinggali itu makin lama bukan makin bagus. Makin lama itu akan makin rapuh. Kalau tahun lalu hujan tidak ada bocor, tahun ini mulai ada bocor. Betul saudara? Betul? Kenapa kok bisa bocor? Ya kucing naik di atas genteng saudara, atau yang lebih besar, musang. Gentengnya bergeser. Atau apa? Gajah naik di atas rumah saudara. Ada loh musang di rumah saya saudara. Ada. Saya ngelihat besar kok. Nah genteng itu bisa bergeser, bocor. Coba lihat plafon saudara yang sudah bocor. Mulai warna apa? Hitam. Betul? Jamuran, tembok retak. Apa itu namanya Pak San? Keluar lembab. Ya toh? Kalau rumah hati saudara datang ke gereja dan saudara no action at all, itu artinya lama-lama rumah saudara rusak. Makanya saudara datang ke gereja dengar firman, langsung direspon. Kalau saudara respon, maka saudara memperbaiki rumah saudara. Yang seandainya ada yang bolong atau ada yang rusak, kalau sudah kuat, kita memperhatikan yang lain. Banyak orang di luar sana, jangan orang-orang lain, saudara-saudaramu, keluargamu yang perlu membutuhkan renovasi dalam hidupnya. Ada banyak orang yang putus asa. Ada banyak orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu lebih banyak daripada orang yang mati kena COVID, saudara. Coba lihat angka bunuh diri di Jepang, di Korea, sangat tinggi. Lebih tinggi dari angka yang kena COVID. Kenapa mereka bunuh diri? Karena putus asa.
Orang-orang seperti itu kalau tidak ada saudara, mereka akan tersesat kepada kebinasaan. Perhatikan omongan saya. Saya ngomong bukan hanya untuk saudara dengar lalu pergi begitu saja. Ada banyak orang yang perlu saudara renovasi. Gak usah jauh-jauh. Teman kerjamu yang saudara lihat setiap hari. Kalau saudara bisa menunjukkan Kristus lewat kehidupanmu, kalau mereka ada apa-apa, mereka pasti tanyanya sama saudara, bukan tanya sama yang lain. Istilahnya tanya itu apa Pak? Konseling. Saya ada masalah loh di rumah tangga saya. Saya baru bertengkar dengan pasangan saya. Saya baru ini, baru itu. Dia cerita kepada saudara karena dia lihat hidup saudara ini baik. Kalau dia lihat hidup saudara ini lebih buruk dari dia, untuk apa dia tanya kepada saudara? Betul kan? Untuk apa dia konseling kepada saudara? Setiap hari saudara berinteraksi dengan orang. Seringkali orang itu orang yang sama, tuh teman kerja, teman sekolah kan sama. Kalau dia tidak lihat Kristus dalam hidupmu, bagaimana dia mau cerita masalahnya kepada kamu? Jangan-jangan dia pikir nanti kalau aku cerita kepada saudara, cuma jadikan bahan gosip. Dan ciri orang yang bisa merenovasi orang lain itu cuma dua. Yang pertama, berani bertanggung jawab. Yang kedua, berani berkorban. Ayo kita katakan nih, berani bertanggung jawab, berani berkorban. Apa ciri orang yang bisa merenovasi orang lain? Yang pertama, yang kedua, iya. Dan ini bicara soal waktu, tenaga, uang. Ini yang namanya korban secara tubuh. Secara jiwa, oh saya mau membantu orang itu. Saya mau membantu, belum. Apa yang harus dilakukan? Iya, tubuh tangan ini mesti ngambil uang toh. Betul kan? Ngasih. Ini tadi Yesus secara jiwa sudah, secara tubuh dia tunjukkan kan, maksimal dia serahkan nyawanya, dirinya, tubuhnya untuk diremukkan sebagai substitusi harusnya kita yang mati. Tubuh ini melakukan tenaga. Oh, saya nanti mau melayani Tuhan, mau, belum. Keluar tenaga. Apa yang paling simpel? Nah, saudara lihat ada pohon Natal, masa tiba-tiba saya bilang gini, ada pohon Natal, langsung ada. Kan enggak mungkin. Pesulap siapapun enggak bisa begitu. Harus ada orang yang bekerja, meluangkan waktunya, itu bicara soal tubuh. Saudara mau enggak meluangkan waktu saudara untuk melayani Tuhan? Mau Pak. Itu baru jiwa. Perasaan, keinginan, kehendak, baru jiwa. Tubuh ini belum ada apa-apa. Setahun saudara masuk keluar gereja. Setahun ini tubuh saudara enggak dikasih apa-apa untuk Tuhan. Bukan, enggak dikasih apa? Tidak ngasih apa-apa untuk Tuhan. Korban, kan saya sudah pernah ngomong. Tahun 80 kolektor saudara 5.000. Tahun 2021 kolektor saudara 5.000. Itu. Saudara beli KFC 10 tahun lalu 50.000 dapat banyak. Tahun ini 50.000 cuma dapat 2 paket saja. 10 tahun lalu 50.000 bisa beli makan banyak di KFC. Tapi saudara kolektor still the same. Ini contoh yang paling gampang. Jangan kita ngomong yang terlalu tinggi dulu dah. Yang paling gampang, saudara tidak melakukan. Aku mau,
tetapi tidak ada actionnya. Ingat loh, kalau sekarang sudah tidak memberikan tubuh untuk Tuhan, nanti tubuh saudara ini yang akan disiksa oleh iblis di api neraka. Yang disiksa ini bukan jiwa dan roh saudara. Disiksa. Masuk, keluar, saya kan pernah ngomong. Masuk, tenggelam laut api, keluar, hilang sebagian tubuhnya. Masuk, keluar, lebih banyak yang hilang. Masuk, keluar, tinggal tengkorak. Masuk, keluar, lengkap. Masuk, keluar, berkurang lagi. Firman Tuhan kan mengatakan disiksa dalam api neraka selama-lamanya. Pilih saja. Saya cuma bisa memberi nasihat. Actionnya saudara. Kita periksa dua contoh, satu dari perjanjian lama. Yehuda. Siapa Yehuda? Salah satu dari anak Yakob. Coba kita dengarkan pembacaan Kejadian 43 ayat 8 dan 9. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Ya, Yehuda berkata, aku yang menanggung dia. Kemudian, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. ya, saudara mesti tahu ceritanya. Kakak-kakak Yusuf pergi ke Mesir. Waktu itu Yusuf jadi raja muda dan dia penguasa. Terjadi kelaparan. Kenapa mereka saudara bersaudara ini ke Mesir? Karena terjadi kelaparan yang hebat di seluruh bumi. Dia ke Mesir karena dia dengar di Mesir tidak apa-apa. Karena apa? Karena Yusuf sudah menimbun harta kan 7 tahun sebelumnya itu. Dalam 7 tahun masa kelimpahan. Nah waktu datang semua ada kecuali Benyamin. Benyamin ini adik satu ibu dengan Yusuf. Satu ibu, dia dan Benyamin. Dia memang kangen sama kakak-kakaknya. Tapi dia paling kangen sama siapa? Sama adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri. Loh Benyamin enggak ada. Dia pakai cara, saudara kan bisa baca di kejadian sebelumnya. Lalu Yusuf bilang, Benyamin bawa sini. Itu disampaikan kepada Yakub, Israel. Yakub bilang, lah, sekarang semua anakku satu sudah mati. Siapa yang mati itu saudara? Yusuf. Dia kira kan Yusuf sudah mati, kata cerita anak-anaknya, dimakan binatang buas. Sekarang ada satu yang di rumah, Benyamin. Kamu bawa juga. Kalau dia tidak kembali gimana? Aku gimana? Yehuda, bukan Ruben ya, apalagi Ruben Oni. Yehuda yang ngomong, aku yang menanggung dia. Ingat saudara yang pertama, ciri orang yang merenovasi apa saudara? Berani apa? Bertanggung jawab. Kalau Benyamin tidak balik, aku penanggungnya. Kejadian 44, 18-34, tapi baca ayat 33 saja. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ya, sekarang sesudah satu fatsal, balik ceritanya. Yusuf yang bilang, Benyamin tinggal di sini, engkau boleh pulang. Kenapa kok Benyamin? Sekali lagi, dia adik kandungnya satu mama. Dia paling kangen, dia belum peluk-pelukan nih sama Benyamin, belum. Nanti kalau sudah pulang yang lain kakak-kakaknya baru dia akan begitu. Akalnya Yusuf.
Tapi Yehuda bilang, jangan, saya sudah janji sama ayahku, Benyamin akan pulang. Benyamin biar pulang Tuan, aku yang ganti sebagai budak. Dia bertanggung jawab terhadap orang tuanya, dia berani bertanggung jawab terhadap Yusuf. Dia belum tahu Yusuf ini adiknya, belum tahu. Kenapa belum tahu? Loh, ya, pertemuannya kan sudah 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu Yusuf masih kecil, masih culun. Memang dia umur 17, tapi orang zaman dulu 17 kan masih culun. Sekarang mungkin sudah keluar jenggotnya, pakai pakaian kebesaran, dia raja muda, dan tidak boleh memandang, dilihat terus ini mukanya, lelak kurang ajar, saudara. Tidak boleh menundukkan kepala, suaranya sudah berubah. Tegas, berwibawa. Mungkin sama Yusuf dibuat-buat sedikit. Bagaimana kabar ayah? Misalnya begitu. Supaya tidak ketahuan suaranya. Karena dia berani bertanggung jawab Yehuda. Dari 12 anak Yakub, satu yang dapat berkat tongkat kerajaan. Coba Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Cukup. Dialah singa dari. Nah, sini kurang respon. Agak ini sudah Pentium i7 itu masih 486. Dialah singa dari. Wih, hebat Pak Fendi. Siapa singa dari Yehuda? Siapa? Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Keturunan apa Yesus? Kalau diruntut, keturunan Yehuda. Tuh. Dan dari Yehuda keluar banyak raja Israel. Firman Tuhan, tongkat kerajaan ini soal 49 ini kan, Kejadian 49 ini sebelum Yakub mati dia kasih berkat buat anak-anaknya. Khusus untuk Yehuda kasih tongkat kerajaan. Waduh. Karena apa? Karena dia berani berkorban, berani bertanggung jawab. Dan Yusuf dia nangis. Kalau saudara baca dengan teliti, dia nangis dan dia buka rahasia. Aku nih Yusuf, adikmu yang kamu jual. Waktu apa saudara? Waktu Yehuda bilang, aku jadi budak tuanku, biar Benyamin pulang. Dia lihat kakaknya satu ini. Kalau saudara baca sejarahnya Yehuda, Yehuda itu bukan orang yang terlalu baik, saudara. Tidak. Saudara baca, Yehuda ini bukan anak yang terlalu baik. Tetapi dia mengalami perubahan. Dia berani bertanggung jawab. Dan omongannya itu kalau saudara lihat, kalau saudara baca nanti di rumah, kalau sempat loh, biasanya kan tidak pernah dibaca omongan, tidak bisa dilakukan omongan saya. Yusuf ini menangis karena dia lihat Yehuda ini loh berani bertanggung jawab. Contoh dalam perjanjian baru, Rasul Yohanes. Bacakan Wahyu 1 ayat 9. Wahyu 1 ayat 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Aku Yohanes, dalam ketekunan menantikan Yesus. Kelihatannya bagus, tapi kata aslinya dalam patience of Jesus, artinya dalam ketekunan Yesus, bukan dalam ketekunan
menantikan Yesus. Tidak, beda. Tekun menanti Yesus, tapi ini ketekunan Yesus beda. Bedanya di mana, Pak? Yohanes ini tidak pernah tekun menantikan Yesus. Kenapa? Loh, untuk apa sudah dia buktikan kok? Yang dimaksud di sini adalah ketekunan Yesus, dia bertekun seperti Yesus bertekun. Apa itu? Teolog-teolog semuanya sepakat, rasul dari antara 12 rasul Yesus, Yudas digantikan Matias, yang matinya paling tua Yohanes. Disinyalir dia meninggal sekitar umur 80 tahun. Dia dibuang di Pulau Patmos mungkin sekitar umur 70 sampai 72. Cukup tua. Saudara bayangkan sekarang umur 70 sampai 72. Minta maaf saya mau tanya, Pak Wayan Suije usia berapa, Bu? Hah? 74. Sudah kenalkan Pak Wayan Suije? Maaf, beliau jalan sekarang memakai tongkat. Bayangkan seperti itu Yohanes. Yohanes tidak di Pulau Bali yang enak, yang banyak liburnya. Dia di Pulau Patmos. Pulau Patmos ini pulau yang kering. Seperti apa tuh Pak? Ya Kupang lah. Tapi Kupang masih ada ijo-ijonya kalau musim hujan. Patmos ini jarang ada hujan. Kering, kerontang. Kalau kering untuk kulit tidak bagus. Nah ini orang sudah tua, kulitnya sudah makin rapuh, cuacanya jelek. Apa yang dilakukan Yohanes di sana? Minta mati kayak Yudus? Bukan. Dia nulis. Nulis apa? Kitab yang belum terjadi tapi pasti akan terjadi. Wahyu. Hermawati. Keliru. Dia menulis kitab Wahyu. Dan saudara, karena tindakan Yohanes inilah Allah itu berbelas kasihan. Karena tindakan Yehuda, Yusuf terbuka belas kasihannya. Dia menangis. Firman Tuhan mengatakan, sebelumnya dia cuma sembunyi-sembunyi nangis, itu kangen nangisnya. Tapi waktu dia nangis di depan saudara-saudaranya, itu karena dia berbelas kasihan. Dan melihat Yehuda, Yesus melihat ketekunan yang sama yang dilakukan oleh Yohanes. Yesus iba. Saya tulis Roh Allah berkorban bagi keselamatan manusia itu melalui anaknya. Yusuf tidak tahan hatinya karena dia melihat apa? Rasa tanggung jawab pengorbanan oleh Yehuda. Kepada siapa? Ya khususnya kepada Benyamin. Kemudian Allah tidak tahan melihat anak-anaknya yang mau berkorban bagi gereja Tuhan. Saya ingin memberitahu kepada saudara yang di rumah mungkin juga mendengar. Gereja yang saya kelola ini mungkin berbeda dengan gereja-gereja lain. Supaya saudara tahu. Gereja lain di Denpasar, sekali main musik ada fee-nya. Di Surabaya, Jakarta sudah biasa, WL, singer, selesai pelayanan dapat uang. Pemain musik pasti, ya. Di gereja kami dari dulu sampai nanti, sampai Tuhan datang, tidak pernah. Julius, pernah saya kasih uang karena main musik? Tidak pernah.
Bu Hermin, apa nanti harap terima uang dari saya? Tidak pernah. Gereja kami tidak kasih uang. Yang pelayanan sambut tamu, atur kursi tidak dapat uang. Kalau gereja lain dapat uang. Kok gitu, Pak? Saya itu pegang firman Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, Tuhan kirim malaikatnya untuk ganti melayani saudara. Jadi kalau saudara ini berkorban apa? Jiwa, khususnya apa saudara jawab? Tubuh. Jiwa ini cuma mau, kepingin. Actionnya belum. Berkorban tubuh. Percayalah, Tuhan tidak tutup mata terhadap saudara. Kenapa? Kenapa kok Pak pintar ngomong gitu? Loh, saya enggak pintar ngomong gitu. Semuanya saya ngomong itu ada dasarnya. Apalagi saya dosen. Mari kita baca bersama Keluaran 20 ayat 24. Lihat ke depan. Angkat saudara-saudara. 2, 3. Kau buatlah mezbah bagiku, mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu, dan aku akan datang kepadamu. Sekali lagi, baca lagi, supaya saudara ingat. Lihat ke depan, angkat saudara-saudara. 2, 3. Amin. Jawab, kapan Tuhan datang kepada saudara? Jika ada korban. Korban itu bukan bicara soal jiwa. Yang ditaruh di atasnya sini itu, ini bukan hanya kayu. Namanya korban bakaran. Ini berarti ada kambing, domba, lembu, sapi yang dipotong, ditaruh di atasnya. Ini pengorbanan tubuh. Roma 12, persembahkanlah tubuhmu. Saudara, sekarang tidak perlu membawa kambing, domba, sapi, lembu untuk berkorban buat Tuhan, tapi diri saudara, persembahkan diri, tubuh saudara untuk Tuhan. Kalau itu saudara persembahkan, Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Coba kita baca tulisan terakhir. 2, tidak akan ada pertemuan dengan Tuhan tanpa adanya korban. Terserah. Saudara mau ke gereja setiap hari, mau baca Alkitab 100 fatsal setiap hari, tetapi saudara tidak mempersembahkan tubuhmu sebagai korban, tidak ada pertemuan dengan Tuhan. Sebab jelas ayatnya, Tuhan datang kalau ada korban. Karena itu saudara, biarlah dalam minggu Natal ini saudara tidak hanya fokus kepada diri saudara. Ayo saya himbau, saya cuma bisa menghimbau, tidak bisa memaksa. Kasih tubuh saudara yang pertama untuk Tuhan. Saudara takut sakit, penyakit, COVID ini itu, terserah. Itu pilihan saudara.
Saudara takut uang, saudara waktu, saudara tenaga, saudara terserah. Itu pilihan saudara. Kalau sudah kepada Tuhan, coba lihat saudara-saudaramu yang lain. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita ulangi lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan murah. Ingat kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Serukan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Angkat kedua tanganmu, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nyanyikan dengan hatimu, aku ada saat ini. Angkat suaramu, aku hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ucapkan dari hatimu, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ucapkan dulu, ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Naikkan ucapan syukurmu dengan bahasa Indonesia yang jelas. Engkau sungguh baik dalam kehidupanku. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Bawa rohmu kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Terima
terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Engkau sangat teramat baik bagiku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Bapa yang mulia, yang kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Yesus Kristus yang kami sembah, kami puji, Bapa yang kekal selamanya. Terpujilah namamu Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu tema Natal untuk hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu Bapa. Engkau pakai terlebih-lebih Tuhan, membukakan rahasia dari surgawi untuk hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, untuk kebenaran-Mu kami mau belajar untuk pakai dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan hati yang tunduk takut akan Engkau Bapa. Berikan kami Tuhan untuk melakukan akan firman-Mu sebagaimana yang sudah Tuhan ajarkan untuk kami melalui hamba-Mu. Berikan kami hati yang kasih Tuhan untuk sesama kami Bapa. Bukan kami untuk menyakitkan untuk saudara-saudara kami atau untuk orang lain ya Tuhan. Berikan kami Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Untuk mengasihi sesama kami. Bukan cuma bicara Tuhan, tapi kami melakukan, bertindak Tuhan. Dan melangkah untuk kami bisa lebih-lebih baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kehidupan kami serahkan ke dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu pakai terlebih-lebih Tuhan untuk keluarganya. Biar Tuhan selalu memberkati, mencukupkan dalam kehidupannya. Memberikan kesehatan dalam kesehatannya hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu memberitakan kebenarannya. Tuhan Engkau yang selalu menjaga dan melindungi, memakai untuk hamba-Mu Tuhan, untuk memberitakan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami serahkan doa kami ini ke dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu dan mencurahkan berkat Natal dalam kehidupan kami. Damai di surga, damai di bumi, damai di dalam kehidupan-Mu masing-masing. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati kehidupan mereka yang melayani. Setiap tangan memberikan persembahan kudus. Tanda ketatan mereka terhadap perkara yang paling sederhana dan mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya firman-Mu mengatakan Tuhan akan menyertai kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu percaya yang datang sehat pulang jauh lebih sehat. Terima kasih, kami percaya kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
Tuhan mendengarkan dan jawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.